Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akiri Paldi dari program studi Teknik Mesin Universitas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pompa. Pompa diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, pompa positif displacement, dan yang kedua, dynamic pump. Pompa positif displacement dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pompa reciprocating dan yang kedua ada pompa rotari. Pompa rotari dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada gear pump, screw pump, rotary fan pump. Yang selanjutnya ada pompa dynamic. Pompa dynamic dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama pompa sentrifugal, yang kedua pompa aksial, dan yang ketiga pompa special effect. Pompa special effect dibagi menjadi pompa jet induktor, gasly pump, hydraulic pump, dan pompa elektromagnetik. Yang selanjutnya ada pompa perpindahan positif. Pompa perpindahan positif adalah pompa yang memindahkan sejumlah fluida yang sama dalam setiap siklus putaran elemen pompa secara konstan. Pemindahan fluida yang konstan selama siklus dimungkinkan karena fluida yang bergerak terjebak dengan jumlah fluida yang konstan. Kemudian disalurkan menuju saluran keluar pompa atau discharge. Yang selanjutnya artinya output dari pompa perpindahan positif tetap konstan selama setiap siklus pemompaan dan pada kecepatan pompa tertentu. Namun semakin cepat pompa digerakkan, maka semakin banyak volume cairan yang dihasilkan. Selain itu, output dari pompa perpindahan positif dapat dirubah dengan menggunakan energi perpindahan. Yang selanjutnya ada pompa reciprocating. Pompa reciprocating adalah sebuah pompa di mana energi mekanik penggerak pompa diubah menjadi energi aliran dari zat cair yang dipindahkan dengan menggunakan elemen yang bergerak bolak-balik dalam sebuah silinder. Elemen yang bergerak bolak-balik itu dapat berupa piston atau plunger. Pompa reciprocating biasanya digunakan untuk memindahkan fluida kental dan digunakan pada sumur minyak. Contoh pompa reciprocating adalah pompa piston, pompa plunger, dan pompa diafragma. Pompa reciprocating merupakan pompa bolak-balik yang dirancang untuk menghasilkan kapasitas yang cukup besar dan merupakan pompa yang mengubah energi mekanik penggerasnya menjadi energi aliran fluida dengan menggunakan bagian pompa yang bergerak bolak-balik di dalam silinder. Piston biasanya digerakkan oleh tenaga dari crankshaft yang berotasi. Biasanya flywheel digerakkan oleh motor penggerak. Yang selanjutnya ada konstruksi pompa reciprocating. Yang pertama ada piston atau plunger berfungsi untuk menghisap fluida ke dalam dan menekannya keluar kembali ke luar silinder. Yang selanjutnya ada connection rod atau batang piston berfungsi sebagai penerus tenaga gerak dari mesin ke piston. Yang selanjutnya ada mur piston berfungsi untuk mengikat piston pada batang piston. Yang selanjutnya ada ring atau shield berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida dari dalam silinder. Yang selanjutnya ada silinder berfungsi sebagai tempat penggerakan piston dan penampungan sementara fluida. Yang selanjutnya ada silinder linear berfungsi sebagai pelapis silinder yang bagian dalamnya harus mempunyai permukaan yang halus guna memperlancar pergerakan piston. Dan yang terakhir ada katup isap berfungsi untuk mengatur pemasukan dan penutupan fluida pada saat piston melakukan langkah isap. Yang selanjutnya ada prinsip kerja pompa reciprocating. Yang pertama, pompa piston memanfaatkan gerak maju mundur piston sebagai penggerak keluar masuknya fluida. Pompa piston mempunyai bagian utama berupa torak yang bergerak bolak-balik di dalam piston. Fluida masuk melalui katup isap atau suction valve ke dalam silinder dan kemudian ditekan oleh piston.
Piston ini biasanya digerakkan oleh tenaga dari crankshaft yang berotasi. Biasanya flywheel digerakkan oleh motor penggerak, sehingga tekanan dari statis fluida naik dan sanggup mengalirkan fluida keluar melalui katup tekan atau discharge valve. Pergerakan isap dari piston akan menaikkan fluida ke dalam silinder. Ketika fluida sudah masuk silinder, maka suction valve atau check valve akan menutup sehingga fluida tidak lagi kembali ke sumur. Sekian penjelasan tentang klasifikasi pompa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.